Coba bayangin deh, di zaman serba modern ini, ada bagian super penting di rumah sakit yang teknologinya ketinggalan 30 tahun. Kedengerannya aneh ya, tapi itu kenyataannya di banyak departemen radiologi. Nah, hari ini kita bakal bongkar sistem usang ini dan lihat gimana masa depan pencitraan medis itu lagi dibentuk ulang dari nol. Jadi pertanyaannya simpel banget kan? Kenapa sih di saat pengobatan udah canggih banget, udah personal banget, radiologi yang notabene pusatnya diagnostik, kok rasanya kayak kejebak di masa lalu? Ini nih, keganjilan yang mau kita kupas tuntas. Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus paham dulu akarnya. Kenapa sih bisa sampai begini? Yuk kita mundur sedikit ke belakang buat lihat kenapa sistem radiologi yang ada sekarang itu kaku banget. Nah, ini dia biang keroknya. Coba lihat perbandingannya. Di satu sisi kita punya radiologi abad ke-20. Sistemnya gede, kaku, jalan sendiri-sendiri. Terus di sisi lain ada layanan kesehatan abad ke-21. Personal, semuanya nyambung, dan super spesialis. Ini kayak dua dunia yang beda banget, ngomongnya aja beda bahasa. Biar gampang, bayangin gini aja. Sistem lama itu didesain buat zaman di mana radiologi itu cuma dianggap departemen pendukung yang lokasinya di basement. Tapi sekarang, radiologi itu udah jadi pusat sarafnya rumah sakit. Pakai sistem lama itu ibaratnya kayak mau ngatur smart city tapi masih pakai telepon putar. Udah nggak nyambung lagi kan? Oke, jadi masalah satu ukuran untuk semua ini, efeknya di lapangan kayak gimana sih? Yuk kita lihat langsung konsekuensi nyatanya. Kenapa cara lama ini udah nggak works? Ada beberapa alasan utama. Pertama ya, tiap rumah sakit itu punya cara kerja yang unik, nggak bisa disamain. Kedua, radiologi itu sekarang bukan pulau terpencil lagi. Dia itu hub yang harus nyambung ke semuanya. Rekam medis elektronik, mesin AI, telemedicine, satu alur kerja yang kaku jelas nggak akan bisa nangani kerumitan ini. Kita ambil contoh yang gampang banget. Seorang radiolog yang cuma lihat hasil ronsen dada biasa, dia butuh alur kerja yang cepat dan simple. Beda cerita sama ahli neuroradiologi yang lagi analisis hasil scan otak yang rumit. Dia butuh alat 3D canggih, butuh bantuan AI. Nah, maksa mereka berdua pakai sistem yang sama, itu ibaratnya kayak ngasih koki bintang 5 dan juru masak warteg oven yang sama. Yah, nggak efisien sama sekali. Nah, di tengah semua kekacauan dan frustrasi ini, muncullah sebuah ide yang cukup radikal. Gimana kalau kita berhenti nambal-nambal sistem lama yang udah bobrok ini? Gimana kalau kita bongkar aja semuanya? Nah, inilah konsep dekonstruksi. Terus, apa sih alur kerja terdekonstruksi itu? Gini deh, bayangin bedanya rumah jadi atau prefab sama mainan Lego. Sistem lama itu kayak rumah jadi. Kamu terima apa adanya. Nah, pendekatan baru ini ngasih kamu kepingan-kepingan Lego. Ada penjadwalan, pelaporan, analisis, dan kamu bebas ngebangun alur kerja yang benar-benar kamu butuhin. Keren kan? Nah, kira-kira beginilah wujudnya dalam praktek. Sistem monolitik yang gede dan kaku itu dipecah jadi komponen-komponen kecil yang bisa saling ngobrol. Setiap kotak yang Anda lihat di sini, manajemen order, penjadwalan, pelaporan, sekarang jadi layanan yang independen. Jadi kita bisa ganti, upgrade, atau utak-atik satu bagian tanpa harus merusak sistem keseluruhan. Wah, kutipan ini kena banget. Puluhan tahun, rumah sakit itu harus nurut sama softwarenya. Cara kerja mereka harus disesuaikan biar softwarenya jalan. Nah, ini membalikkan semuanya. Sekarang, alur kerjanya yang beradaptasi dengan rumah sakit. Akhirnya, teknologi melayani manusia, bukan sebaliknya. Oke, teorinya sih kedengeran bagus, tapi prakteknya gimana? Biar kebayang, yuk kita ikuti perjalanan seorang pasien di dalam alur kerja baru yang udah diciptakan ulang ini. Semuanya dimulai dari dokter yang bikin order. Udah nggak ada lagi tuh cerita telepon atau fax. Sistemnya langsung pinter, narik data pasien, ngecek syarat-syaratnya, terus pakai AI buat nyari jadwal terbaik, langsung mencocokkan pasien, mesin, dan spesialis yang tepat. Semuanya instan. Nah, pas gambarnya udah diambil, disinilah keajaiban sesungguhnya terjadi. Gambarnya itu nggak cuma masuk ke tumpukan antrian biasa. Ada mesin pintar yang langsung menganalisis kasusnya. Sistem ini tahu spesialis mana yang paling jago buat kasus ini, siapa yang lagi nggak sibuk, dan langsung ngirim ke orang yang tepat di waktu yang tepat. Nggak ada lagi tuh sistem untung-untungan. Gimana dengan radiolognya? Nah, ini bagian terbaiknya. Mereka bebas milih mau pakai tools apa aja buat baca hasil scan-nya. Pas laporannya selesai, laporannya otomatis divalidasi dan dikirim ke pihak yang butuh.
ke dokter yang merujuk, ke portal pasien, komunikasinya jadi tuntas, nggak ada yang terlewat. Oke, jadi setelah semua proses ini, hasilnya apa? Keuntungan nyatanya apa sih dari kebebasan dan fleksibilitas baru ini? Keunggulannya banyak banget. Kita dapat fleksibilitas karena desainnya modular, jadi kita bisa bangun sesuai kebutuhan. Kita dapat kecerdasan, alur kerjanya adaptif, dan banyak tugas diotomatisasi sama AI. Dan yang paling penting, kita dapat keterbukaan, sistem yang akhirnya bisa berteman dengan teknologi lain, bukan malah musuhan. Jadi, pada akhirnya ini bukan sekedar update software biasa. Ini adalah sebuah pergeseran fundamental. Ini tentang membangun fondasi baru buat radiologi, fondasi yang nggak cuma siap buat masa depan, tapi emang dirancang khusus untuk era pengobatan presisi. Kalimat ini merangkum semuanya dengan sempurna. Ini bukan cuma perbaikan kecil-kecilan. Ini adalah pendefinisian ulang. Inilah cara radiologi seharusnya bekerja di dunia modern. Terima kasih sudah menyimak.